Halo, salam hangat. Bersama saya, Mas Prims. Di video ini akan diulas cerita menarik di balik lagu Natal. Jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya ya. Terima kasih. Tidak dapat dipungkiri, salah satu yang tidak pernah terlewatkan menjelang Natal adalah lagu-lagunya. Biasanya lagu-lagu Natal tak hanya kita dengar ketika sedang berada di rumah, di toko buku, mall, atau pusat perbelanjaan lainnya. Seperti yang kita ketahui, biasanya sebuah lagu akan mengandung makna khusus. Kali ini kita bahas kisah lagu Natal dan cerita menarik di balik lagu tersebut. Pada 1818, menjelang malam Natal, seseorang pendeta Austria bernama Joseph Mohr diberitahu bahwa piano di gerejanya rusak dan perbaikannya akan memakan waktu lama, sehingga tidak dapat dipakai untuk mengiringi ibadah malam Natal. Ia pun kebingungan mencari jalan keluarnya. Ia pikir masa Natal tidak diiringi musik. Kemudian sang pendeta pun duduk dan mengubah lagu agar dapat dinyanyikan oleh paduan suara dengan iringan gitar. Ia menulis 3 bait yang sederhana, namun memiliki melodi yang kuat. Malam itu, jemaat di gerejanya menyanyikan Silent Night. Untuk pertama kalinya, terciptalah karena sebuah piano yang rusak. Lagu ini justru menjadi salah satu lagu Natal paling populer hingga sekarang. Siapa sangka kalau salah satu lagu yang banyak diputar saat Natal ini sebenarnya terdapat kisah sedih di baliknya. Kesuksesannya sebagai lagu terlaris sepanjang masa sejak 1941 sebelum dipecahkan oleh lagu Candle in the Wind pada tahun 1997. Lagu ini ditulis oleh komposer berkebangsaan Rusia dan Yahudi bernama Irving Berlin. Irving tidak merayakan Natal, namun dia menciptakan lagu ini karena terbawa perasaan sedih ketika anaknya meninggal 3 minggu sebelum Natal. Setiap menjelang Natal, Irving mendatangi makam anaknya itu. Tapi di balik sedihnya kisah ini, lagu White Christmas selalu menyenangkan untuk didengar kembali pada bulan Desember. Sebagai salah satu nyanyian Natal yang penuh sukacita, Joy to the World tidak menyebut-nyebut para gembala, malaikat, dan orang Majus. Fokus nyanyian ini berada pada sukacita umat manusia karena kedatangan Kristus. Lagu ini merupakan parafrase bagian akhir Mazmur 86. Meskipun semula merupakan lagu tentang perlindungan Tuhan atas umat pilihannya dan penantian saat pemerintahannya sebagai raja atas seluruh bumi, Watts mengubahnya menjadi pujian perjanjian baru. Lagu ini menggambarkan keselamatan yang dimulai sewaktu Allah menjelma menjadi bayi di Bethlehem yang ditetapkan untuk menyingkirkan dosa sejak kejatuhan Adam. Philip Brooks, pendeta Holy Trinity Church di Philadelphia, Amerika Serikat, pada 1865 melakukan perjalanan ke Tanah Suci, mengunjungi Bethlehem pada malam Natal dengan mengendarai kuda. Ketika mempersiapkan diri untuk kebaktian Natal pada 1868, ia teringat akan perjalanannya dan menulis 5 bait puisi yang kita kenal sebagai O Little Town of Bethlehem. Lagu ini dibuat di Perancis pada abad ke-19. Placide Cappeau de Roquemaure adalah penulis puisi yang cukup berbakat. Satu kali pendeta memintanya membuatkan puisi untuk malam Natal. Placide cukup kaget mendengar permintaan ini karena dia sendiri jarang ke gereja. Merasa tertantang dengan permintaan ini, Placide lalu menulis puisi dengan membayangkan kelahiran Yesus dalam perjalanannya menuju Paris. Setibanya di Paris, puisi berjudul Cantique de Noël telah selesai ditulis. Placide merasa karyanya itu haruslah dibuat dalam versi lagu. Dia pun meminta bantuan temannya, Adolphe Charles Adam, anak seorang komposer terkenal berkebangsaan Yahudi. Meski tak percaya Tuhan, Adolphe berkenan membantu Placide membuatkan lagu yang indah. Lagu itu pun
untuk pertama kalinya dinyanyikan 3 minggu kemudian pada malam Natal, dan segera menjadi lagu paling dicintai untuk perayaan Natal. Namun, saat Placid meninggalkan gereja dan mengikuti aliran sosialis, dan gereja tahu bahwa komposer lagu itu adalah seorang Yahudi, gereja melarang lagu tersebut dinyanyikan. Lagu ini dinyanyikan pertama kali oleh Judy Garland dalam film berjudul Meet Me in St. Louis. Judy awalnya menolak menyanyikan lagu ini karena liriknya ceria. Sedangkan scene dalam film tersebut sebenarnya scene yang sedih, karena Judy menyanyikannya untuk sang adik yang bersedih karena ayah mereka berniat memindahkan keluarga mereka ke New York. Produser film berpikir bahwa bila Judy menyanyikan lagu bahagia dengan menangis, justru akan membuat scene tersebut lebih menyentuh. Sejak itu dunia mengenal lagu Have Yourself a Merry Little Christmas yang sudah dinyanyikan oleh penyanyi terkenal dunia dalam puluhan versi. Dan selesai sudah video cerita menarik di balik lagu Natal. Sekiranya ada kekurangan, mohon dimaafkan ya. Saya dengan Mas Prims, mohon pamit. Terima kasih.